Sekarang kita bicara tentang pasrah. Pasrah dengan nyerah atau kalah beda pasti Ustaz ya. Bagaimana Islam memahami tentang kepasrahan dan kepada siapa kita memasrahkan diri. Silakan dokter. Baik. Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya atau bahkan di seluruh lini kehidupannya kepada zat yang maha hidup, maha melihat, maha mengetahui dan tidak ada sekutu baginya. Dan memang yang paling layak dipuji hanyalah Dia. Juga kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang juga memberikan salam kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Berbicara masalah pasrah, biasanya di Indonesia banyak istilahnya. Mungkin ada pasrah, mungkin ada nyerah, mungkin ada kalah dan segalanya. Tapi kalau saya ingin lebih kerucutkan agar lebih difahamin, sebenarnya pasrah itu biasanya dimulai dengan usaha. Dimulai dengan usaha, kemudian hasilnya diserahkan atau dipasrahkan. Kalau bahasa agama ini sebenarnya bertawakal. Bagaimana seseorang itu bertawakal. Ada perbedaan dasar pemirsa antara tawakal dengan tawakul. Ini dirincikan oleh para ulama. Tawakal adalah mengerjakan satu perbuatan, berikhtiar maksimal, karena kita dalam Islam tidak boleh vakum, gitu kan. Contoh misalnya dalam berobat, kata Nabi SAW, Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya obat, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini contohnya, jadi kita disuruh berikhtiar maksimal, Perbedaan dasar antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang tidak mengeluarkan zakat adalah berdasar di pahala. Dan orang mengeluarkan zakat berarti dia ada upaya maksimal untuk bisa mengumpulkan harta dan mencapai syarat haul dan nisab, akhirnya mendapatkan pahalanya. Jadi memang ada sesuatu atau dalam agama kita dianjurkan kita berusaha maksimal. Setelah itu hasilnya dipasrahkan kepada Allah SWT. Ini yang disilakan dengan tawakal. Ada istilah yang lain menyerupai itu, dan ini di Indonesia cukup banyak orang yang menggantungkan dengan istilah yang kedua. Namanya tawakul. Tawakul ini artinya menyerahkan urusan sebelum berikhtiar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, ada seorang sahabat yang pernah memegang tali untahnya ingin mendengarkan ceramah Nabi SAW. Pada saat tiba di masjid, dia tidak mengikat tali untahnya, tapi dia langsung mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Pada saat dia gak masukkan kakinya di dalam masjid, karena dia pikir Allah akan jaga kok unta saya tanpa saya ikat, kan gitu. Dan pada saat dia masukkan kakinya di masjid, ternyata untahnya lari. Dan unta ini, saudaraku sekalian, binatang yang sulit sekali untuk ditangkap kalau terlepas. Karena unta bisa hidup di padang pasir 3 hari 3 malam gak makan, gak minum, gitu kan. Jadi sangat sulit. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis masalah menghafal Al-Quran, jagalah hafalan Quran kalian karena dia lebih cepat hilang daripada unta yang lepas dari talinya. Karena memang itu sangat sulit untuk dipegang unta itu. Al-Quran kalau sudah hilang lebih berat lagi nanti gitu kan untuk kembali menghafalnya. Maka unta ini lari. Orang ini bingung antara menghadiri majelis Nabi SAW atau mengejar untahnya. Akhirnya dia lebih cenderung mengejar unta dengan maksud tangkap unta dulu, kemudian dia datang, kemudian baru dia hadiri majelis Nabi SAW. Ternyata pada saat dia lari mengejar untanya, dia nggak temukan. Dan cukup lama, pada saat dia kembali ke masjid, sudah kehilangan unta, majelis Nabi SAW sudah bubar. Maka dia kehilangan dua-duanya, untanya hilang, majelis ilmunya juga hilang. Maka pada saat dia masuk, kelihatan sedih, bertemulah dia dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, ceritanya seperti ini. Tadi saya datang, tadi saya tidak ikat unta saya bilang saya bertawakal kepada Allah, ternyata unta itu lari. Saya kejar, saya kehilangan unta, saya kembali ke sini ingin majelis, tapi juga tidak mendapatkan. Apa kata Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untahmu, baru kamu bertawakal. Jadi kita disuruh berusaha dulu, ya, berusaha dulu. Tidak boleh seseorang itu vakum saja, gitu kan. Memang dalam agama Islam, saudaraku sekalian, rezeki adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dijelaskan oleh para ulama, ada yang seperti kalau ibarat sebuah pohon, ada yang berjatuhan, bergeletakan, ada yang bergantungan atau bergelantungan.
Kalau yang tergeletak ini, semua orang bisa mendapatkannya. Artinya sifatnya mutlak. Seperti udara yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh telinga, dan seterusnya, gitu kan. Mungkin kita diberikan makanan, diberikan minuman oleh orang lain tanpa kita minta dan tidak ada program sebelumnya dengan itu. Maka itu semua adalah rezeki yang sifatnya bergeletakan. Tapi ada rezeki yang kita harus naik di atas pohon, ya, dan kita butuh fasilitas, tangga. Ini adalah keterampilan. Orang mengejar sekolah, titel, atau keterampilan tertentu, ilmu dalam bidang yang sedang dia inginkan, maka dia punya tangga dan dia akan memetik buah itu semau dia pada saat dia sudah naik, gitu kan. Cuma dalam Islam disuruh memetik buah yang bagus saja. Kalau bahasa kita yang halal saja. Karena buah yang busuk itu haram, nggak boleh. Yang bergeletakan dan yang bergelantungan juga tidak boleh. Kecuali buah durian. Cepuk. Itu paling segar tuh. Oh iya. Baik. Berhubungan dengan masalah ini, berhubungan dengan masalah tawakal misalnya dalam masalah rezeki, kalau seseorang itu cuma duduk vakum, apakah akan datang kepadanya rezeki? Yang berjatuhan, iya. Tapi tidak akan bertambah karena dia tidak berikhtiar. Dan ini masuk dalam statement Umar bin Khattab yang berkata kepada seorang tabi'in di zaman khilafahnya beliau, waktu beliau jadi raja. Ada satu orang waktu Umar bin Khattab datang jadi imam subuh, orang ini ternyata ada di masjid lagi duduk. Dengan pakaiannya, Umar bin Khattab mengenal dia. Kemudian selesai sholat subuh, Umar bin Khattab duduk sampai syuruk, terbit matahari, kemudian beliau pulang beraktivitas. Beliau ngurus kebunnya, beliau mengurus masyarakatnya dan seterusnya. Tiba waktu duhur, beliau datang ke masjid untuk sholat seperti umumnya kaum muslimin yang sudah faham sunnah Nabi SAW. Maka dia temukan laki-laki ini masih sama. Posisi duduknya sama, pakaiannya masih sama. Jelas orang ini belum keluar dari masjid, gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab biarkan. Beliau pulang habis sholat duhur, sunnahnya kailulah. Kailulah itu istirahat di siang hari. Itu sunnah Nabi SAW. Berarti Amar tadi, Amar kailulah. Maka akhirnya pulanglah Umar bin Khattab ke rumahnya istirahat. Kembali lagi waktu asar, ternyata orang itu masih sama dengan pakaian yang sama, posisi yang sama. Gitu kan. Artinya orang ini belum keluar nih. Kemudian Umar bin Khattab masih membiarkan. Tiba waktu maghrib, waktu kembali juga masih sama. Isya masih sama. Terakhir waktu selesai sholat Isya, kata Umar bin Khattab, wahai saudaraku, keluarlah dari masjid dan berikhtiarlah. Karena Allah tidak pernah catatkan sebagai takdir, itu emas akan turun dari langit. Artinya, kamu harus keluar berikhtiar, mencoba gitu kan, berusaha. Memang semua harus berusaha. Sunnatullah kita harus berusaha. Untuk menghilangkan rasa lapar, bagaimana caranya? Harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya minimal apa? Makan, mengunyah. Tidak mungkin, ya Allah hilangin lapar saya, Allah ijabah doanya. Apakah tiba-tiba laparnya hilang? Nggak mungkin. Makan. Ada ikhtiar, makan. Mengambil makanan dulu, mengunyahnya, menelannya, dikelola oleh perut, baru laparnya hilang. Haus juga begitu dan semuanya berhubungan dengan ikhtiar. Artinya bertawakal itu pasrah harus diikuti dengan usaha dulu. Iya, baik. Banyak orang mengartikan pasrah itu kemudian kaitannya kalau kaitan dengan kesulitan. Orang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, artinya sudah posisi yang lemah, baru dia, udah deh serah diri kepada Allah. Padahal dengan penjelasan tadi, bukan dalam kelemahan. Barangkali Ustaz Arifin kaitan dengan ada orang yang lemah, sakit atau apa, itu gimana dia sebetulnya membangun itu? Yang jelas, orang yang punya iman, itu tidak akan gampang menyerah. Karena dia bertawakal kepada Allah yang maha segala maha. Yang menguasai langit dan bumi. Allahumma lakal hamdu. Walaka aslamna. Wabika amanna. Wa ilaika anabna. Wabika hasamna. Wa ilaika hakamna. Wa alaika tawakalna. Jadi alangkah lapangnya hati orang beriman itu. Alangkah kuatnya orang beriman itu. Karena dia bersandar kepada Maha Kuat. Tapi kalau bersandar kepada selain Allah Jalla Jalaluh, sandarannya jatuh dia. Yang bersandar pada tokoh politik, bersandar sama harta, bersandar sama jabatan, bersandar sama popularitas. Anjlok juga ikut. Hancur juga. Dan orang beriman itu kalau didatangkan musibah sehebat apapun, justru dia semakin kuat. Karena dia tahu Allah putuskan semua peristiwa
dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan hikmahnya Al-Hakim. Berarti segala peristiwa terjadi ada rahmat Allah, ada ilmu Allah, ada hikmah Allah. Blessing in disguise. Rahmat selalu Allah sembunyikan. Kecuali kuflun, hati yang tertutup oleh emosi, nafsu, kepentingannya. Sehingga dia tidak melihat lagi keagungan kemuliaan Allah. Bahwa di balik musibah itu rahmat. Lampu ini terang. Tiba-tiba mati, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Karena kita orang beriman. Begitu menyala, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Kalau lampu tidak mati, tidak ada istighfar, tidak ada alhamdulillah. Allah ingin kita dekat dengan Allah. Allah ingin kita terus mengambil pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna lutfa fih. Ya Allah, kami bukan menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu. Ayo, siapa yang bisa menolak takdir Allah? Kalau sudah terjadi. Datang sudah sakit. Datang tabrakan musibah yang tidak kita harapkan. Kematian pada orang yang kita cintai. Betul. Bahkan kalau sudah datang juga pada diri kita. Siapa yang bisa menolak? Kami bukan menolak takdirmu ya Allah. Takdirmu adalah takdirmu. Tapi beri kepada kami kekuatan, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan baik sangka serta al-lutfu. Tuh, sudah baik sangka, minta lagi al-lutfu. Apa? Kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik segala takdirmu. Karena itulah hamba yang beriman apapun yang terjadi, alhamdulillahi rabbil alamin. 17 kali. Yang kaya pantas dong. Ternyata yang miskin sholat di bawah jembatan baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sehat, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sakit, alhamdulillahi rabbil alamin. Bujangan, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang punya istri, Alhamdulillah. yang banyak, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah terus. Bersyukur. Bahkan inna pun innalillah. Kenapa orang beriman itu selalu kuat, sekan, tenang amat sangat dari goncangan dunia? Karena dia tahu dunia sebentar. Kalaupun susah juga nggak lama. Kalaupun senang juga nggak lama. Maka tidak dia akan digeerkan dengan pujian, dengan nikmat-nikmat yang bertabur untuk dirinya. Tidak akan minder karena keadaannya dan tidak akan mudah sakit hati. Dia kuat sekali karena dia memahami lillah, ilallah, billah, lillahi rabbil alamin. Semuanya Allah yang ngatur. Ada kalimat yang sederhana kan sudah dia ngatur. Jangan sok ngatur dong. Sudah dia ngatur. Maka hidup kita hanya tunduk pada aturannya. Makanya alhamdulillah Rob. Kalimat Rob itu udah bikin tenang Ustaz Sugeng. Ya Rob, udah selesai masalah. Ya Allah. Kenapa kita banyak masalah? Karena kita sok ngatur. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah yang berkehendak. Maunya kita sehat, ada saatnya sakit. Maunya kita kaya, ada susahnya ternyata. Maunya untung terus, ada ruginya hidup ini ikhwah. Maunya bahagia, ada masalah. Tapi bagi hamba yang beriman, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Abang hafal banget nih. Ya, ini doa pernikahan, hafal karena sering mengulang. Mendoakan orang-orang yang nikah. Allahu Akbar. Mendoakan orang lain didoakan juga. Didoakan, makanya lebih lancar. Apalagi beliau guru kita. Allah. Oh iya.